Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini, kami akan presentasi tentang agama Buddha. Materi, agama di Indonesia dan agama Buddha. Agama di Indonesia, pengertian agama secara umum, sejarah agama di Indonesia, kedudukan dan fungsi agama. Agama Buddha, sejarah agama, sejarah dan perkembangannya, pembawaannya, keyakinan dan keimanan atau ketuhanan, sumber-sumber hukumnya, cara-cara beribadah, hubungan antara sesama manusia dan lingkungan, kaidah dan etika agama Buddha yang berhubungan dengan kesehatan. Agama di Indonesia. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan kepribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama yang ada di Indonesia. Agama Islam, tempat ibadahnya adalah masjid, kitab sucinya adalah Al-Quran, dan hari besar agama Islam adalah Idul Fitri. Agama Protestan, kitab sucinya bernama Alkitab atau Injil, tempat ibadahnya disebut dengan gereja, dan hari raya sucinya adalah Natal. Agama Kristen, hari besar agamanya adalah Natal atau kenaikan Yesus Kristus, nama kitab sucinya adalah Injil, dan tempat ibadahnya disebut dengan gereja. Agama Hindu, nama kitab agama Hindu adalah Weda, tempat ibadah agama Hindu disebut dengan Pura, dan hari raya agama Hindu adalah Galungan, Kuningan, Nyepi, dan lain-lain. Agama Buddha, nama kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, nama tempat ibadah agama Buddha disebut dengan Wihara, dan hari raya agama Buddha adalah Waisak. Kedudukan dan fungsi agama. Kedudukan agama sebagai seperangkat nilai-nilai dan norma-norma ajaran spiritual kerohanian bagi masyarakat yang meyakininya. Fungsi agama mendasari dan membimbing hidup dan kehidupan manusia sebagai individu maupun warga masyarakat. Pengertian dan nilai agama Buddha. Pengertian agama Buddha. Buddha berasal dari bahasa Sanskerta dari kata Bud, berarti mengetahui. Mereka yang sadar, yang mencapai pencerahan sejati. Dalam Buddha Dhamma, kata agama lebih dikenal dengan sebutan sasana atau dhamma, yang secara harfiah berarti kebenaran atau kesunyataan. Agama Buddha sering disebut dengan Buddha Dhamma atau Buddha Sasana, yaitu ajaran yang mengantarkan seseorang untuk melaksanakannya agar dapat hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya, sampai tercapai tujuan akhir umat Buddha, yaitu Nibbana. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi, suatu keadaan kebahagiaan abadi luar biasa. Nilai-nilai agama Buddha. Pana, pengertian benar sama Ditti. Pikiran benar sama Sankappa. Sila, ucapan benar sama Waca. Perbuatan benar sama Kammata. Pencaharian benar sama Ajiva. Samadhi, daya upaya benar sama Vayana. Perhatian benar sama Sati. Konsentrasi benar sama Samadhi. Agama Buddha. Kaidah dan etika agama yang berhubungan dengan kesehatan. Ibadah dalam agama Buddha yakni kebaktian atau tata upacara perbuatan, yang lain kehidupan keluarga, kehidupan berkeluarga merupakan pilihan bukan keharusan. Macam-macam aliran agama Buddha. Yang pertama, Buddha Mahayana. Mahayana berasal dari bahasa Sanskerta. Mahayana yang secara harafiah berarti kendaraan besar, adalah satu dari dua aliran utama agama Buddha dan merupakan istilah pembagian filosofi dan ajaran Sang Buddha. Mahayana adalah agama Buddha yang dianut di Asia Utara dan Timur, sehingga patut dipelajari dan
dihargai. Belakangan ini, di Eropa muncul keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang hal itu. Dan karena kebanyakan buku mengenai subjek tersebut sangat tebal dan serius, penulis mempersembahkan buku kecil ini yang walaupun sederhana, bertujuan untuk membekali pembaca pokok-pokok ajaran aliran Mahayana dengan harapan semoga timbul minat pembaca yang akan mendorong pembelajaran karya-karya yang lebih berharga dan lebih luas. Pencerahan batiniah melampaui keduniawian adalah tujuan agama Buddha Mahayana, karena tanpa pencerahan di sana, seorang buta meraba-raba di dalam kegelapan, dan ketika pencerahan tersebut terjadi, belas kasih pasti mengalir keluar. Manusia pasti belajar mencintai sesamanya, dan peperangan eksploitasi terhadap manusia dan binatang, kemarahan, kebencian, dan hawa nafsu pasti berakhir. Inilah ajaran agama Buddha Mahayana. Yang kedua, Buddha Theravada. Theravada adalah salah satu aliran Buddhis pertama yang membukukan seluruh paket lengkap kanon Buddhis ke dalam tulisan. Banyak materi di dalam kanon tersebut tidak secara khusus merupakan Theravada, melainkan hanya merupakan kumpulan ajaran yang dipelihara aliran ini dari awal, ajaran-ajaran badan non-sektarian. Theravada Pali, Theravada Sanskerta, Stawirawada. Secara harafiah berarti ajaran sesepuh atau pengajaran dahulu. Merupakan bentuk Buddhisme yang paling tua. Penganutnya kebanyakan berasal dari negara-negara Asia Tenggara seperti Sri Lanka, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand. Tidak seperti bentuk-bentuk Buddhisme lainnya, Theravada berfokus seluruhnya pada pembahasan dengan cara menyingkirkan semua kekotoran batin. Yang ketiga, Buddha Vajrayana. Vajrayana adalah suatu ajaran Buddha yang di Indonesia lebih sering dikenal dengan nama Tantra atau Tantrayana. Vajrayana kebanyakan dipraktekkan di negara-negara Himalaya, khususnya Nepal, Bhutan, Mongolia, dan yang paling terkenal di Tibet. Ada beberapa hal yang membedakan Vajrayana dengan Mahayana maupun Theravada. Mahayana dan Theravada seringkali berfokus untuk meningkatkan sifat-sifat positif manusia dan mengurangi yang negatif. Sedangkan Vajrayana berfokus pada mengajarkan menganut bagaimana menjadi Buddha dalam satu kehidupan. Biasanya melibatkan praktik-praktik seperti membaca mantra, menggunakan mandalas, memvisualisasikan para dewa dan Buddha, serta memanfaatkan mudras. Tempat ibadah dan hari raya besar agama Buddha. Yang pertama, tempat ibadah agama Buddha. Tempat ibadah agama Buddha disebut dengan nama wihara atau wihara. Yang kedua, hari raya besar agama Buddha. Yang pertama Waisak, yang kedua Katina, yang ketiga Asuda, dan yang keempat Magha Puja. Kitab suci yang digunakan Buddha Theravada adalah Tripitaka yang dikenal sebagai kanon Pali atau Pali Canon. Kitab suci agama Buddha yang paling diketahui hingga sekarang tertulis dalam bahasa Pali dan Sanskerta. Berikutnya 3 kelompok besar Tripitaka. Yang pertama Vinaya Pitaka, yang kedua Sutta Pitaka, dan yang ketiga Abhidhamma Pitaka. Sejarah perkembangan agama Buddha di dunia. Dari penelitian diketahui bahwa agama Buddha terlahir pada abad ke-6 sebelum Masehi di Nepal. Orang yang menjadi pencetusnya adalah Siddhartha Gautama. Dari Nepal, agama Buddha menyebar dengan cepat mengalahkan penyebaran agama Hindu ke berbagai daerah di India hingga seluruh benua Asia. Di sini dapat kita lihat tabel sejarah Buddha Gautama. Sejarah agama Buddha di Indonesia.
Agama Buddha pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi. Jika dilihat dari peninggalan-peninggalan prasasti-prasasti yang ada, setelah itu pada tahun 1292 hingga tahun 1478 berdiri Kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang ada di Indonesia. Tokoh yang menyebarkan agama Buddha di Indonesia adalah para pedagang India dan Cina. Melalui jalur perdagangan ini, mereka turut andil dalam menyebarkan agama Buddha di Indonesia. Sejarah agama Buddha masuk di Indonesia. A. Masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, Kerajaan Majapahit. Yang B. Masa Indonesia modern. Pertama, masa pra dan pasca kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pasca gerakan 30 September. Dan yang ketiga, masa dimulainya sensus penduduk. Yang C. Perkembangan aliran Buddha di Indonesia. Yang pertama, perkembangan Mahayana. Yang kedua, perkembangan Vajrayana. Yang ketiga, perkembangan Theravada. Keyakinan dan ketuhanan. Dasar keyakinan dan ketuhanan agama Buddha. Yang pertama, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, keyakinan terhadap Triratna. Yang ketiga, keyakinan terhadap adanya Bodhisattva. Yang keempat, keyakinan terhadap hak kesunyataan. Yang kelima, keyakinan terhadap kitab suci. Yang keenam, keyakinan terhadap nirvana. Dan kemudian, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Buddha dapat dilihat dalam kitab Udana 8.3 yang memiliki terjemahan seperti para bikhu ada yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta yang mutlak. Para biksu jika tidak ada yang dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta yang mutlak, maka kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Sumber hukum agama Buddha. Kitab suci Tripitaka atau Tripitaka. Sumber ajarannya yaitu kitab suci Tripitaka atau Tripitaka. Tripitaka atau Tripitaka berarti 3 keranjang. Yang pertama, Vinaya Pitaka Bhikkhu memiliki 227 sila. Bhikkhuni memiliki 311 sila. Berisi 21.000 pokok bahasan atau Dhamma Kanda. Vinaya terdiri dari 5 kitab: Bhikkhu Vibhanga, Bhikkhuni Vibhanga, Mahavanga, Sulapanga, dan Paripara. Yang kedua, Sutta Pitaka, berisi khotbah Sang Buddha terdiri dari 5 kelompok atau Panca Nikaya, yang berisi Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya, dan Kundaka Nikaya. Yang ketiga, Abhidhamma Pitaka, berisi tentang filsafat dan ilmu jiwa agama Buddha, terdiri dari 7 kitab, seperti Dhamma Sangani, Vibhanga, Dahuta Kata, Punggala Panati, Kata Vitu, Yamaka, dan Patana. Cara beribadah. Puja dalam agama Buddha. Puja yaitu menghormat, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, materi, misal persembahan makanan, buah, dupa, bunga, air, dan lain-lain. Yang kedua, perilaku, misalnya sopan santun, ramah tamah, rendah hati, dan lain-lain. Perilaku fisik, misal namakara, anjali atau pradaksina, sikap mental metta, karuna, kanti, samaditi, atau pandangan benar. Puja tidak terbatas pada penghormatan tertentu seperti para dewa, tetapi pada siapapun yang patut dihormati, seperti yang luhur, suci, mulia, dan memberikan manfaat serta jasa bagi makhluk lain. Yang patut dihormati misal orang tua, guru, orang-orang baik,
dan berakhlak mulia, bodhisattva, arahat, dan para Buddha. Praktek puja bukan segala-galanya dan hanya sebagian kecil yang dilakukan dalam kehidupan umat Buddha. Praktek puja. Semua bentuk upacara dalam agama Buddha umumnya mengandung maksud sebagai berikut. Yang pertama, memuja Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memperkuat dan meneguhkan pernyataan berlindung pada Tri Ratna. Yang ketiga, menyatakan tekad mengikuti petunjuk dan jejak Buddha, khususnya melaksanakan Panna, Sila, dan Samadhi. Yang keempat, merenungkan sifat-sifat leluhur Tri Ratna. Yang kelima, mengulang kembali khotbah-khotbah Buddha. Yang keenam, mengembangkan cinta kasih, belas kasih, simpati, dan keseimbangan batin. Yang ketujuh, berdoa mengungkapkan harapan. Yang kedelapan, bersyukur dan melimpahkan jasa atau memberi perbuatan baik kepada makhluk lain. Hubungan antar sesama manusia dan lingkungan. Pandangan Buddhis mengenai hubungan manusia atau makhluk dengan lingkungannya tercermin dari ayat Dhammapada 49. Bagai seekor lebah yang tidak merusak bunga, baik warna maupun baunya, pergi setelah memperoleh madu, begitulah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Dalam Agana Sutta digambarkan hubungan timbal balik antara perilaku manusia dan evolusi perkembangan tumbuh-tumbuhan. Jenis padi atau sali yang semula dikenal sebagai butiran yang bersih tanpa sekam, tetapi akhirnya berubah karena campur tangan dan sifat serakah manusia, sehingga akhirnya menjadi butiran-butiran yang bersekam. Kejadian ini tercermin dalam sikap manusia yang tersikat pada diri manusia, yang menganggap bahwa dunia dan isinya disediakan untuknya saja. Individualisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme membayar kemajuan duniawi dengan permasalahan lingkungan. Lingkungan tidak terpelihara. Dalam agama Buddha, menghendaki keseimbangan antara pemenuhan kepentingan materi dan spiritual. Hubungan manusia dan lingkungan. Usaha menciptakan lingkungan yang baik di bumi akan membawa berkah hingga ke alam kehidupan berikutnya. Hal ini dicontohkan oleh Saka, Raja Dewa di surga Tawatimsa. Ia mencapai kebahagiaan itu berkat jasa yang ditimbulkan saat hidup di bumi. Ia senantiasa menghormati orang tuanya, menunjang saudara, melakukan banyak kebaikan. Ia membuat jalan meratakan dan membersihkannya. Terdapat 32 laki-laki ikut membantunya, mendirikan balai umum, tempat berteduh dan beristirahat, menampung orang miskin dan orang sakit, menyediakan air minum maupun mandi, membuat kebun bunga setelah meninggal dilahirkan di surga. Dhammapada Atthakatha 30. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Baik, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.